ini bukan takut, tapi dia kepanasan guys. Itu dibawain sama nenek-neneknya payung karena dia kepanasan. Vampir ini nggak bisa kena matahari. Vampir ini juga membantu anak itu menyiram tanaman. Terus mereka memetik buah tomat sama-sama. Saatnya tiba di mana vampir telah menyelesaikan semua tugasnya dan vampir menagih kembali satu giginya yang sudah copot kemarin. Nenek ini dengan berat hati memberikan gigi itu dan vampir ini pun segera pergi. Saat vampir ini berada di rumahnya, vampir ini tidak bisa tidur pula. Dia terbangun dan memandangin payung yang diberikan nenek itu. Sepertinya dia kangen guys. Dan akhirnya vampir ini pun kembali ke mereka berdua. Dari sini bisa dilihat bahwa vampir dan manusia bisa berteman. Apakah vampir di dunia nyata itu ada? Guys, kalau kalian cinta sama seseorang, jangan berlebihan ya. Kayak cowok ini nih. Cowok ini tuh naksir sama cewek itu, tapi sayangnya cewek itu udah punya pacar guys. Pacar cewek ini menggunakan gigi taring palsu, jadi dia mirip seperti vampir. Kayak biasa vampir-vampir di film-film itu kan ganteng ya. Ya karena cewek ini sudah memiliki pacar, jadi cewek ini yang pergi sama pacarnya dong. Dan cowok ini tidak diperdulikan. Suatu malam cowok ini lagi sendirian tuh di pinggir jalan. Terus dia lihat ada seorang vampir. Dia malah relakan dirinya untuk digigit sama vampir itu supaya bisa berubah jadi vampir ya, biar kayak cowok yang tadi. Dengan senang hati dong vampir ini menghisap darah cowok itu dan cowok itu berubah jadi vampir memiliki taring dan matanya merah. Ketika cewek idamannya itu lewat dengan pacarnya, cowok ini langsung emosi. Dia langsung nyerang pacarnya itu dan keluarlah naluri vampirnya untuk menghisap darah dari pacar cewek ini. Lalu cowok itu kabur dari hadapan cewek ini. Terakhir cewek ini baru sadar bahwa cowok itu benar-benar suka sama dirinya sampai merelakan dirinya menjadi seorang vampir. Tapi ya itulah cinta ya, cinta memang buta guys. Sayang banget kan dia udah jadi vampir. Guys, katakan saja anak ini namanya Nobita. Dia lagi main di taman. Sepertinya dia mau main ayunan tuh. Dengan semangatlah Nobita ini lari untuk main ayunan itu kan. Saat Nobita tengah asik bermain, ada seorang anak yang gendut, kita beri nama Giant ya. Dia sedang makan lollipop, tapi dia mengganggu si Nobita ini. Giant ini sampai ngancam Nobita. Ternyata dia juga mau naik ayunan. Tapi karena berat badannya yang begitu besar, ayunan itu nggak bisa ngayun guys. Giant tetap mencoba untuk mengayunkan badannya, tapi tetap tidak bisa karena berat badannya yang begitu besar. Sekarang Giant melempar lollipop ke kepala Nobita. Karena Nobita takut, Giant memanggilnya, jadi Nobita mau. Giant menyuruh Nobita mendorongnya supaya badannya bisa terayun. Semakin didorong oleh Nobita, semakin tinggi ayunannya itu. Nah, Nobita kesempatan dong untuk membuat semakin tinggi lagi ayunan itu. Bergerak mengayun semakin tinggi. Nah, di sini kesempatan Nobita untuk mendorongnya sekali lagi lebih kencang. Jadi akhirnya Nobita bisa lepas dari suruhan dia. Ternyata Giantnya jatuh dibuatnya guys. Akhirnya Giantnya ngamuk dan dia ngejar Nobita. Lagian Giant jahat sih. Guys, tolong deh, yang salah ini pemandu wisata flyboardnya atau wisatawannya ya? Lihat tuh, ibu ini kan sedang menaikin wahana flyboard di pantai ini. Tapi harusnya kan wahana flyboard ini terbang ya ke atas. Tapi kok malah turun ke bawah sih? Lihat deh, abang pemandu wisata aja sampai minta tolong ke temennya. Ini kok bisa turun? Harusnya kan naik ya. Tapi abang pemandu wisata ini tetap membawa ibu ini dan berusaha untuk membawa ibu ini supaya terbang menaiki flyboard ini. Lihat aja itu abang pemandu wisatanya udah tetap berusaha untuk membawa ibu ini supaya bisa terbang menaiki flyboard, tapi tetap aja tidak bisa. Lihat deh, abang pemandu wisata terus saja berusaha untuk membawa ibu ini terbang. Udah mulai berhasil, malah jatuh lagi. Tuh kan malah nyungsep. Harusnya diperhatikan dulu. Mungkin berat badan ibunya ini melampaui batas berat badan yang sudah ditentukan untuk menaiki flyboard ini. Kan jadi kasihan sama abang pemandu wisatanya. Guys, kasihan banget anak ini. Sepertinya anak ini trauma karena setiap kali dia mendapatkan nilai jelek, dia pasti dimarahin dan dipukul oleh orang tuanya. Anak ini sampai tidak berani menghadapi gurunya karena anak ini ketakutan. Lihat deh, di tangannya sampai ada bekas lebam, itu pasti kena pukul. Bekas pukulannya itu seperti nyata dan hidup. Bekas pukulannya ini membuat dia mengangkat tangan agar dia dapat maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan gurunya. Segera anak ini maju ke depan dan bekas pukulannya ini seperti mau mendapatkan pengakuan bahwa dia itu ada. Tapi anak ini tetap berusaha untuk menutupi bekas lukanya itu dari gurunya. Dan gurunya sangat peka. Gurunya mengetahui bahwa anak ini memang mempunyai bekas luka. Akhirnya anak ini berani memperlihatkan bekas pukulan itu dan ibu gurunya sangat prihatin terhadapnya sampai memeluk anak ini. Anak ini akhirnya menangis terseduh-seduh. Ini pelajaran buat para orang tua ya. Jangan pernah memukul anak walaupun anaknya mendapatkan nilai jelek, karena itu bakalan merusak mental seorang anak. Nah, kalau kalian pernah dapat nilai jelek gak? Yang paling jelek nilai berapa tuh?